Guru suci Yao Guang mengerutkan kening. Pasti ada yang salah dengan itu. Jika Raja Iblis Liger benar, kemana sisa 500.000 meter kubik perginya? Berbicara tentang ini, mata guru suci Yao Guang memadat. Qin Chen merenung, tak lama kemudian, di ruang tersembunyi saat ini, sesosok terbang keluar, itu adalah Qin Chen, dan di belakang Qin Chen, Dewa Suci Cahaya dan Yang Mulia Mantra terbang masuk dengan ekspresi dingin. Aku tidak berharap kamu berkolusi dengan ras lain dan menjual urat mineral secara pribadi. Qin Chen berkata dengan dingin. Bukti apa yang kamu miliki? Jawab Yang Mulia Feng Hui terkejut. Apakah Anda berani menjebak saya? Saya akan membuat Anda membayar harganya. Yang Mulia Feng Hui berkata dengan kejam. Dalam waktu singkat, sekelompok tokoh juga muncul, semua pusat kekuatan teratas. Penatua Yehe dan Gu Sudizun semuanya datang, dan turun ke tempat ini satu persatu. Melihat pemandangan ini, wajah Gu Sudizun sedikit berubah. Qin Chen, kamu sangat berani, kamu masuk ke istana Yang Mulia Feng Hui larut malam, apakah kamu ingin menjadi musuh Tiangong? Gu Sudizun berkata dengan suara dingin, tanpa kelembutan seperti 2 hari sebelumnya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Yang Mulia Feng Hui berkolusi dengan ras asing dan menjual materi strategis. Jawab Qin Chen. Bukti apa yang kamu miliki? Tanya Gu Sudizun. Qin Chen tiba-tiba bergerak. Serangan itu sangat sengit. Dengan jentikan jarinya, aura pedang menebas. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir terlambat bagi orang untuk bereaksi. Saat cahaya pedang melintas, telapak Yang Mulia Feng Hui telah terpotong. Darah memancar, dan cincin penyimpanan di atas jatuh ke tangan Qin Chen. Qin Chen, kamu benar-benar memotong telapak tanganku, aku ingin membunuhmu. Teriak Yang Mulia Feng Hui tidak pernah berharap Qin Chen menjadi begitu galak. Tanpa bukti, dia memotong telapak tangannya tanpa ragu, dan tiba-tiba meraung dengan getir. Banyak Yang Mulia di samping mengubah warna mereka dan memandang Qin Chen dengan ekspresi tidak senang. Penatua Yehe juga mencibir. Yang Mulia Feng Hui, yang merupakan murid inti dari Tian Jiao, dipotong oleh Qin Chen. Ini terlalu sombong. Untuk sementara, Penatua Yehe juga bergerak dengan niat membunuh. Kamu ingin mati, kata Gu Sudizun, bergemuruh, sosoknya keluar, dan niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di sekujur tubuhnya. Apakah kamu tidak ingin bukti? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Kata Qin Chen. Kekuatan jiwa yang menakutkan dituangkan ke dalam cincin penyimpanan, dan tanpa usaha, Qin Chen dengan mudah mematahkan tanda jiwa Yang Mulia Feng Hui di cincin penyimpanan. Tidak baik. Gumam Yang Mulia Feng Hui tiba-tiba berubah warna, dan hubungan antara dirinya dan cincin penyimpanan menghilang. Kekuatan jiwa Qin Chen menyerbunya, dan setelah mencarinya, Qin Chen dengan cepat mengeluarkan harta transmisi suara. Harta karun transmisi suara kuno. Kata banyak Yang Mulia berseru. Yang Mulia Feng Hui sambil menahan rasa sakit, dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah aneh saya memiliki alat transmisi suara? Setiap orang memiliki petualangan. Saya mendapatkan perangkat transmisi suara ini dalam keadaan rusak. Lalu kekuatan Qin Chen bergegas ke harta transmisi suara dan menggunakan teknik menambal langit. Tiba-tiba, harta karun itu secara bertahap diperbaiki dan suara dingin keluar. Anda bisa mendapatkan 3 juta meter kubik batu kecubung dan 1,5 juta meter kubik tambang bulu api dalam 5 bulan. Anda akan menghasilkan banyak uang. Adapun kenaikan harga, kali ini ada tambang 100.000 kubik kecemerlangan hitam, yang bernilai 5 spar kacau. Tambang obsidian, hehehe, jangan khawatir, setelah bekerja sama begitu lama, saya tidak akan kehilangan Anda, dan saya katakan di atas, kali ini, ada berita besar untuk memberitahu Anda bahwa nilainya bertentangan dengan langit. Dibandingkan dengan itu, transaksi ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, kalau begitu selamat bekerja sama. Ini adalah kata-kata Feng Hui dan pihak lain berasal dari harta transmisi suara, yang sangat jelas.
Dalam sekejap, wajah semua orang berubah. Bagaimana? Apa kamu masih ingin berdalih sekarang? Kata Qin Chen. Yang mulia Feng Hui, apa yang terjadi? Bagaimana Anda bisa berdagang kecubung? Zenyan Dizun dan Holy Lord of Yao Guang sangat marah. Mata mereka merah darah, dan juga mata tetua Yehe tampak dingin. Hal semacam ini terjadi di kamp kerja surgawi yang dia pimpin. Dia juga bertanggung jawab dan akan dihukum oleh markas. Yang mulia Feng Hui panik dan buru-buru menatap Gusu Dizun tidak jauh dari sana. Tanpa disadarinya, sosok Gusu Dizun tiba-tiba bergerak, bergemuruh, dan nafas menakutkan menyapu. Gusu Dizun menamparkan telapak tangannya di dahi Yang mulia Feng Hui, dan meledakkan kepala Yang mulia Feng Hui di tempat, daging dan darahnya menguap. Sebelum kepala Yang mulia Feng Hui meledak, Qin Chen dengan jelas melihat tatapan yang luar biasa di mata Yang mulia Feng Hui, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Yang mulia Gusu akan membunuhnya. Gusu Dizun, apa maksudmu? Kata Zenyan Dizun. Para tetua lainnya juga terlihat jelek, bahkan mata tetua Yehe tenggelam, dan hatinya ketakutan. Putra suci inti dari tingkat Zun telah jatuh, dan kali ini dia tidak bisa lepas dari hukuman markas. Qin Chen mencibir di wajahnya. Meskipun dia juga terkejut bahwa Gusu Dizun begitu kejam, tetapi dengan kekuatannya, jika dia ingin bergerak, dia bisa menyelamatkan Feng Hui. Hanya saja dia terlalu malas. Lagi pula, ini akan mengekspos terlalu banyak kekuatannya. Gusu Dizun berkata dengan ekspresi sedingin es. Yang mulia Feng Hui berkolusi dengan ras asing dan mencuri sumber daya strategis aliansi manusia. Kejahatan itu pantas mati. Berbicara tentang ini, ekspresi Gusu Dizun suram, dan dia melirik Qin Chen, tapi saya sangat bingung. Bahkan jika Yang mulia Feng Hui berkolusi dengan ras asing, bagaimana Yang mulia tahu? Anda dapat menangkap percakapan Yang mulia Feng Hui dengan iblis asing, dan juga dapat mengaktifkan perangkat transmisi suara ini. Bukankah Anda harus menjelaskannya? Kata Gusu Dizun. Qin Chen memandangi tetua lainnya, dan bahkan jatuh pada tetua Yehe. Sejujurnya, banyak tetua juga meragukan Gusu Dizun, tetapi sayang sekali mereka tidak berani bertindak gegabah sampai semuanya terungkap. Lagi pula, kecuali Penatua Yehe, tidak ada orang lain yang bisa menekan Gusu Dizun. Tetua Yehe, apakah kamu benar-benar membiarkan dia pergi? Qin Chen melirik kerumunan dan jatuh pada Penatua Yehe. Nak, kamu mencari kematian. Kata Penatua Gusu marah, roh pembunuh melonjak, sosoknya seperti hantu, dan dia tiba-tiba menyerang Qin Chen, dengan tangan kanan mencuat, seperti tirai langit, menutupi langit dan matahari. Penatua Gusu, kamu terlalu berlebihan. Yang mulia mantra berteriak dengan marah, melangkah maju, berniat menahan pukulan tetua Gusu dengan tangannya. Yang mulia mantra, Anda mencari kematian sendiri. Penatua Gusu mencibir. Gusu Dizun membalikkan punggungnya dan menamparnya dengan telapak tangan, penuh energi, dan kehampaan langsung berputar, meledak ke arahnya. Seluruh kekosongan terkoyak, dalam asap dan debu yang pekat, banyak tetua menunjukkan wajah terkejut dan mundur satu demi satu. Ekspresi Penatua Yehe tenggelam dan dia berteriak, berhenti. Dia mengubah warnanya, melangkah maju, dan ingin campur tangan. Yang mulia Feng Hui telah meninggal sebelumnya. Jika Yang mulia mantra juga dipenggal oleh Gusu Dizun, itu akan merepotkan. Dia tidak bisa menjelaskan kepada markas pekerjaan surgawi. Tapi Gusu Dizun tetap ingin melanjutkan. Yang mulia mantra, saya tidak menyangka Anda akan menerobos ke alam penguasa bumi. Tidak heran Anda berani menantang saya. Gemuruh kemarahan terdengar, raungan Penatua Gusu. Yang mulia mantra diledakkan, memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya mencicit. Lagi pula, dia baru saja menembus ranah penguasa bumi selama beberapa hari, jauh dari tangan penguasa bumi Gusu. Dalam sekejap, dia terluka. Cukup, kembali. Penatua Yehe berteriak dengan tajam, dan sebuah pisau perang muncul di tangannya, dan niat pedang itu menggelinding seperti lautan luas, memacu hingga ekstrim,
dan menebas ke arah Gu Sudizun. Dalam sekejap, kehampaan tempat tetua Yehe tiba-tiba menjadi gelap. Dua energi mengerikan bertabrakan. Gu Sudizun mundur beberapa langkah, sementara Penatua Yehe tetap tidak bergerak. Kekuatan keduanya bertabrakan, dan kilat ungu hitam muncul di kehampaan, yang merupakan niat membunuh yang mengerikan yang meledak dengan terlalu banyak energi. Elder Yehe, hari ini yang mulia mantra ini sangat memfitnah saya harus memberinya pelajaran. Kata Gu Sudizun sangat marah, dan kekuatan api bumi yang mengerikan meletus di tubuhnya, bertabrakan dengan Penatua Yehe lagi dan dengan marah menghadapinya. Gusu, kamu lancang. Melihat bahwa Gusu bahkan berani menghadapi dirinya sendiri, ekspresi Penatua Yehe tenggelam, otot punggungnya menonjol, dan kekuatan di tubuhnya memadat. Sebuah pedang membawa kekuatan Wanjun meledak ke arah tetua Gusu, dengan penuh semangat, seolah ingin memutuskan langit. Gu Sudizun tidak mundur, api di tubuhnya menyala, dan itu berubah menjadi tungkus sederhana di tubuhnya, dan meninju pedang tetua Yehe. Keduanya berpisah dan mundur beberapa ratus meter. Tetua Yehe menatap tetua Gusu dengan ekspresi muram, matanya menyipit. Kekuatan Penatua Gusu berada di luar imajinasinya. Sejauh ini, dia telah mengerahkan 70% atau 80% dari kekuatannya, tetapi sama sekali dia tidak bisa mengalahkan lawan. Penatua Gusu, sudah cukup, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kata Penatua Yehe mendengus dingin dan menatap Gusu. Selama dia memberi perintah, semua tetua akan mematuhi perintahnya. Gu Sudizun berkata, karena Penatua Yehe telah berbicara, saya akan memberikan wajah Penatua Yehe kali ini. Jika Anda menyinggung saya lagi, saya tidak akan segan. Dengan dengusan dingin, Gu Sudizun mundur selangkah. Suasana di tempat kejadian mereda seketika. Hehe, tidak semudah itu. Kamu tidak bisa lari. Pada saat ini, suara seringai terdengar, dan semua orang tiba-tiba mengubah warna mereka dan melihat ke atas. Itu adalah Qin Chen. Pedang berharga level yang mulia muncul di tangan Qin Chen, menunjukkan niat membunuh yang kuat, berjalan selangkah demi selangkah. Qin Chen, mundur. Kata Penatua Yehe mengerutkan kening dan berteriak dengan tajam. Orang ini berkolusi dengan ras asing. Saya anggota Tianzuo. Bagaimana saya bisa membiarkan dia lolos begitu saja? Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Kata Qin Chen. Nak, kamu mencari kematian. Kata Gu Sudizun marah, dan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya yang rileks sekali lagi memadat dan menjadi lebih menakutkan, seolah-olah gunung berapi yang akan meletus, dapat memancarkan energi yang terakumulasi selama ribuan tahun kapan saja, menghancurkan segala sesuatu yang ada. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukanlah. Jika kamu tidak membunuhku, maka aku yang akan membunuhmu. Ucap Qin Chen mencibir. Anak baik, pergilah mati. Tubuh Gu Sudizun bergetar, dan pakaian di tubuhnya tiba-tiba hancur, memperlihatkan baju besi yang sangat indah dan berharga di dalamnya. Esensi panas membara dan asap serigala langsung naik ke langit, dan api tanah merah hitam yang berderak berkeliaran. Penatua Yehe mengubah warnanya, pukulan Gu Sudizun, bahkan yang mulia mantra akan terluka parah. Qin Chen, yang hanya putra suci seperti itu, takutnya dia akan meledak dengan satu pukulan. Gusu, hentikan. Penatua Yehe berteriak dan mencegatnya. Dia tidak ingin melihat murid lainnya mati di sini. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Qin Chen mengambil inisiatif untuk menyerang dan muncul di depannya, mengangkat pedangnya. Pedang tajam ini terangkat tinggi, sekumpulan kekuatan penghancur berkumpul di ujung pedang, dan terkondensasi menjadi bola hitam penghancur seukuran kepalan tangan. Begitu bola kehancuran lahir, itu segera meledak dengan aura kehancuran yang kuat, kental seperti benda padat. Itu meledak ke arah Gu Sudizun. Gu Sudizun mencibir, dengan berani bertabrakan dengan kekuatan kehancuran Qin Chen. Di tengah ledakan kekuatan penghancur, sosok Gu Sudizun mundur, dan kekuatan penghancur memasuki tubuhnya di sepanjang baju besi,
terus memusnahkan kekuatan api bumi yang dilepaskannya. Gu Sudizun mendengus, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya, wajahnya menunjukkan kengerian, dia menatap Qin Chen dengan tak percaya. Banyak orang terkejut, termasuk tetua Yehe juga tertegun. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, banyak orang memandang Qin Chen dengan ngeri. Aura di tubuh Qin Chen tidak bisa diprediksi. Kemudian ribuan trik berlalu dalam sekejap. Gu Sudizun ketakutan dan meraung. Semakin dia melawan, semakin dia menjadi ketakutan. Kekuatan tempurnya terus meningkat. Dia berpikir bahwa dia bisa menekan Qin Chen dan melumpuhkan lawan, tetapi situasinya tidak membaik. Sebaliknya, dia ditekan sedikit. Ruang udara pedang terus menyusut, dan dia seperti kepompong yang terikat pada dirinya sendiri. Seperti mangsa yang terperangkap dalam jaring laba-laba, lambat laun tidak bisa bergerak. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku akan terjebak. Fikir Gu Sudizun berubah warna. Tetua Yehe, apakah Anda ingin melihat saya dibunuh oleh anak asing ini? Gu Sudizun meraung. Dia tiba-tiba meminta bantuan Penatua Yehe dan banyak penatua lainnya. Beberapa penatua sedikit mengubah ekspresi mereka dan maju selangkah. Aku hanya ingin menangkapnya, menyelidiki kebenarannya, dan tidak akan memenggal kepalanya. Jika ada yang berani bergerak, itu berarti dia juga berkolusi dengan iblis asing. Ucap Qin Chen berkata kepada para tetua lain di belakangnya. Pada saat yang sama, Yang Mulia Mantra dan Dewa Suci Yao Guang muncul di sini, menatap tetua Yehe dan semua orang. Semuanya, saya berjanji dengan hidup saya bahwa Qin Chen tidak akan membunuh lawan, tetapi akan menangkap Penatua Gu Su, dan tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saya percaya Yang Mulia Feng Hui adalah utusan Gu Sudizun. Yang Mulia Mantra berkata dengan dingin. Penatua Yehe dan yang lainnya berpikir sejenak, tetapi tidak bertindak, karena menjatuhkan Penatua Gu Su bukanlah hal yang buruk. Masalah ini harus segera diselidiki. Gu Sudi sangat marah hingga dia muntah darah. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan Gu Sudizun semakin ditekan. Kamu memaksaku. Tiba-tiba, Gu Sudizun meraung, dan di dalam tubuhnya, kekuatan hitam yang bergulung naik ke langit. Itu adalah kekuatan kegelapan. Dia melakukannya. Kekuatan gelap yang menakutkan melonjak di tubuh Gu Sudizun, dan aura di tubuhnya naik dengan liar, berubah menjadi iblis gelap dengan mata merah, menatap semua orang yang hadir. Kekuatan kegelapan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir berubah warna, dan mata mereka ketakutan.